man hafadha 'ala sholati akramahullahu bi khamsi khisalin. Man hafadha 'ala sholati, barang siapa orang yang menjaga sholat, akramahu, maka Allah akan memuliakan kepada orang yang menjaga sholat bi khamsi khisalin, dengan 5 kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak Yujan, apa yang harus dipeliharanya? Banyak dari sholat kita, karena kalau sholat mah tidak berdiri sendiri. Sholat dilakukan, wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Makanya berarti diawali dari toharohnya. Toharohnya harus menggunakan air suci, maka kita harus tahu mana suci, air yang suci, mana yang tidak, mana air mutlak, mana air mutanajis, mana air musammas, mana air mustamal. Harus kenal kita. Kalau tidak kenal itu, maka kita tidak menjaga sholatnya, tidak memelihara syaratnya, tidak memelihara rukunnya, tidak memelihara yang membatalkannya. Belum lagi kata Imam Al-Ghazali, tidak memelihara kehusuannya. Kita, makanya Allah katakan hafidu 'ala sholawati was sholatil wusta. Pantas Allah menyuruh jaga itu sholat oleh kamu, jaga itu sholat oleh kamu. Kenapa? Karena itu adalah sumber dari segala sumber kebahagiaan, terutama kebahagiaan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita mampu menjaganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini dikatakan man hafadha, barang siapa orang yang menjaga sholat, akramahullahu ta'ala, maka Allah akan memuliakan kepada orang tersebut bi khamsi khisalin, dengan 5 kemuliaan dan keutamaan. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurfa'u anhu daikul ais. Yang pertama, orang yang senantiasa memelihara sholat itu akan yurfa'u, akan diangkat darinya daikul ais, yakni kesempitan di dalam kehidupan. Orang sholat mah insya Allah dia akan dilapangkan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang berikutnya kata Rasulullah SAW, wa adzabul qabri, dan dia akan dihilangkan dari azab kubur. Orang yang memelihara sholat, dia akan dihilangkan dari azab kubur. Asal melihara sholat. Kan di dalam Quran dikatakan bahwa nanti di akhirat itu penduduk neraka dengan penduduk surga itu saling bertegur sapa. Wahai penduduk neraka, kamu kenapa masuk ke situ? Saya ini masuk ke sini gara-gara tidak termasuk pada golongan orang-orang yang mengerjakan sholat. Kenapa? Bukan tidak mengerjakan, tetapi tidak memelihara. Tidak memelihara syaratnya, tidak memelihara rukunnya, tidak memelihara yang membatalkannya. Belum lagi kata Imam Al-Ghazali, tidak memelihara kehusuannya. Kita pernah nggak doa untuk dihindarkan dari azab kubur? Yo, pernah boten? Yang dalam sholat wenten boten doane. Kenapa kan? Yang dalam sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masyihid. Itu doa jangan sampai ketinggalan kalau kita sholat. Pertama itu munajat kepada Allah agar kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung dari siksa kubur. Dahsyatnya siksa kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wajar kalau kita diperintahkan oleh Allah, hafidu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jaga oleh kamu. Menjaga sholat itu akan menghindarkan kita dari azab kubur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu dilanjutkan dalam hadis tersebut, wa
Ning pundi niku enten ning ketika kita diberikan catatan amal? Ning pundi kan? Di alam mahsyar. Masya Allah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nanti di alam mahsyar Allah akan memberikan catatan buku catatan amal kita. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Kalau ashabul yamin, maka itu bukti dan tanda bahwa dia akan bahagia di akhirat. Datang catatan bukunya. Ya, tetapi kata Rasulullah, bagi orang yang menerima catatan amalnya itu dengan tangan kiri atau dari belakangnya, maka itu alamat celaka untuk selama-lamanya. Naudzubillah. Maka orang yang menjaga sholat akan dipelihara oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah dengan diberikan catatan amal dengan tangan kanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya bagaimana Pak Ujang? Kalau menjaga sholat itu akan mendapatkan catatan amal. Bu, sebelum sholat ada apa? Ada wudhu. Wudhu itu harus mencuci tangan. Nggih, cuci tangan kan ya? Doa maring Allah. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasir. Kalau kita mencuci tangannya itu doa tuh, Allahumma atini, ya Allah berikanlah kepadaku kitab catatan amal saya, biyamini dengan tangan kanan saya, wahasibni dan hisab ya Allah, hisaban yasiro dengan hisab yang ringan. Bahkan bisa-bisa tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah tangan kanan. Lopot dan lamun wudu nih baca doa nih. Bu Ustaz betul apa? Masya Allah. Tuh pas cuci tangan, Allahumma la tuqtini kitabi bisimali wala miwaroi tohri. Oh, janganlah kau berikan kitab catatan amal saya dengan tangan kiri. Duhur, asar, wudu lagi, doa lagi. Maghrib, wudu lagi, doa lagi. Isya, wudu lagi, doa lagi. Subuh, wudu lagi, doa. Tampun pinten bu kemuliaan sing ayun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang memelihara salat itu. Yang pertama akan dilapangkan kehidupannya, dijauhkan dari siksa kubur. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa yu'ti, diberikan kepadanya kitabnya, catatan amalnya dari tangan kanan. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, wa yamurru ala sirat kal barqi, orang yang senantiasa memelihara sholat maka dia akan melintasi jembatan siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Memelihara dalam pengertian wudunya dipelihara, syarat sahnya dipelihara, rukunnya dipelihara, yang membatalkannya dipelihara. Maka
sholat dipelihara, rukunnya syaratnya dipelihara, syarat sahnya dipelihara, pokoknya mah ikhtiar